Umar bin Abdul Aziz, ndak ada yang mau nerima zakat. Ibarat kata sekarang dikasih BLT nolak, dikasih bansos nolak, dikasih PKH nolak, dikasih zakat nolak. Padahal mereka nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya TV, nggak punya HP. Ya memang belum ada soalnya. Wasayati zamanun, lalu Nabi memberikan sinyalemen. Tak ulang. Lalu Abdullah bin Mas'ud memberikan sinyalemen. Wasayati zamanun, akan datang suatu zaman kathirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu, zaman dimana terlalu banyak yang nadah, sedikit yang ngasih. Orang bermental miskin. Cobalah orang Indonesia ini Bapak Ibu, HP-nya Android semua, kemana-mana selfie. Tapi ngapalah emak-emak tuh kalau selfie begini ya Bu ya, mulutnya dipengot-pengotin lagi. Kalau bapak-bapak kan foto begini mantap, apalagi Pak Polisi salam komando presisi. Nah ibu-ibu pakai 2 jari, tahu artinya nggak Bu? Jadikan aku yang kedua. Pantasan lakinya kawin lagi ya. Doa istrinya, pengawasan selfie kondangan, selfie arisan, selfie makan bakso, selfie ke pantai, selfie dibilang melarat nggak terima, nggak dapat BLT bansos, ngamuk. Ini di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Mental miskin, rumah sudah beton masih nerima PKH. Nah, tepuk tangan dulu. Ini mental miskin. Nggak boleh bermental miskin itu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya berharap betul habis pengajian hari ini, begitu bagi BLT sama bansos, ngomong sama Pak Kepala Desa, Pak kami nggak nerima lagi, kami kembalikan, masukkan duitnya buat santunan fakir miskin anak yatim saja. Cocok atau cocok? Tepuk tangan. Kan bisa kita nih nggak bermental miskin, bisa kok, bisa Bapak Ibu. Saya ambil contoh ini pengalaman pribadi. Ya ini saya tuh sama lah, saya cerita tadi Pak Yai Miftahuddin, hidup susah dulu kan, hidup susah, makan susah. Sekarang udah istri 2 kan beliau. Sama Pak, saya ini kan anak yatim. Kampung saya itu baru masuk listrik 2017, berarti umbul. Kalau kata orang Sunda jelma leweng, kalau kata orang Semendok jamesbon, jemes semende besak di kebun. Orang mah lahir di bidan, di dokter, di rumah sakit. Saya lahir di kebun. Ibu saya ngoret Pak, hampir gelundung bayinya. Waduh, artinya memang betul-betul orang kampung. Saking kampungnya baru masuk listrik 2017 Bapak Ibu, bukan orang sugih. Hidup nyantri ya susah, kadang-kadang makan, kadang tidak. Ya enak santri zaman sekarang dimasakin. Santri-santri zaman saya itu masak sendiri. Ya kalau ada, pernah pengalaman nyuri singkong tempat tetangga, yang punya kebun singkong mergokin, kamu orang mana? Santri sono, nggak apa-apa ambil aja. Nggak jadi malingnya, langsung dihalalkan. Pengalaman merantau nang Bandar Lampung, hidup susah. Pernah Bapak Ibu baru-baru nikah, pagi nggak sarapan, siang kelaparan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep betul ada undangan kendurenan. Tapi kok yang mati masih sepi aja ya Pak. Kapanlah orang mati ini? Kangen sama orang mati. Yang mati juga nggak ada. Itu pengalaman Pak. Nah saya itu pertama kali punya motor tahun 2008, makanya masih ingat saya karena belum lama. Motor dikasih orang, mereknya Fit X, Suprapit sudah habis. Gara-garanya apa? Ustadz, masa ngajar ngaji pakai sepeda?
pakai motor ge biar nggak capek. Nggak punya, kata saya. Gini aja kata dia, Ustadz saya kasih DP motor 1 juta, nanti Ustadz sendiri yang nyicil. Kata saya, Pak Haji kebalik, biarkan saya yang ngasih DP, Pak Haji yang nyicil nantinya. Saya takut kalau saya yang nyicil nggak kebayar, ditarik leasing, malu saya nantinya. Iya juga kata dia. Besok Senin saya dibelikan motor Fitz X. Waduh, keluar dari dealer, kata marketingnya, Pak Ustadz motornya mau kami antar ke rumah, rumahnya di mana? Nggak usah diantar, mau tak tumpai dewe, kata saya. Sini kuncinya, kasih jaket, kasih helm, kasih kunci. Begitu keluar, disitulah saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Innova, terserah orang punya Fortuner, yang penting saya punya Fitz X. Walaupun rodok gemeter Pak, karena belum lancar pakai motornya. Mampir dulu pom bensin karena isi tanknya cuma setengah liter, isi pulin pokoknya. Itu pengalaman pertama punya motor Bapak Ibu. Artinya memang bukan orang sugih karena sudah punya motor. Saya dijemput, disuruh khutbah di kantor gubernur. Karena jadwal rutin di kantor gubernur. Orang kemudian nanya, Pak Ustadz udah umroh? Belum. Mau umroh? Mau. Sudah lengkapin persyaratan. Cuman ada satu persyaratan yang kurang waktu itu. Surat keterangan tidak mampu. Pak, bisa nggak saya nggak pakai surat ini? Nggak bisa. Emang apa kata dia? Saya takut permanen nggak mampunya. Soalnya saya masih muda kata saya. Ini kan surat bakal diarsipkan selama-lamanya. Yang nggak enak lah kata saya. Ya sudah, kalau nggak bisa saya nggak jadi umroh. Saya nggak jadi umroh hanya gara-gara saya nggak mau pakai surat keterangan tidak mampu. Karena pesan dari guru saya, kalau umur masih 42 tahun ke bawah, jangan sekali-kali pakai surat keterangan tidak mampu. Nanti nggak mampu betulan. Mengapa angkanya 42? Karena umur 35 sampai 42 itu usia sugih. Nek jenengan umur 35 sampai 42 sugih, bakal sugih selamanya. Tapi nek jenengan sampai umur 42 masih melarat saja, terima melarat. Udah nasibnya. Jadi kalau umur 42 ke atas masih melarat, boleh pakai surat keterangan tidak mampu. Tapi kalau buat nyantri mondok, santri mondok atau sekolah, karena memang anak sekolah itu pekir, status hukumnya masih boleh dia menggunakannya. Jadi enggak jadi Bapak Ibu umroh hanya gara-gara surat keterangan tidak mampu. Sebulan kemudian ternyata murid ngaji saya itu saya ajarin sistem baca Quran Al-Barki namanya. 8 jam bisa baca Quran. Yang tadinya alif bengko aja nggak ngerti. Saking terima kasihnya dia nazar mangkatin saya haji. Alhamdulillah. Makanya 2012 karena kena waiting list saya berangkat haji. Nolak umroh hanya gara-gara surat keterangan tidak mampu. Allah kasih ibadah haji. Alhamdulillah. Wayahai konversi gas ke minyak tanah ke gas. Tahun berapa itu saya lupa ya. Konversi itu Bapak Ibu. Semua orang dapat gas, dapat kompor, saya tidak. Saya datang ke ketua RT, Pak Ketua RT, kata saya mana kompor sama gasnya? Kata ketua RT, Ustadz kan ngontrak di sini. Berhubung Pak Ustadz ngontrak, nggak bisa dapat bagian. Biar dapat bagian, datanglah ke kelurahan buat surat keterangan tidak mampu. Jadi Bapak Ibu, surat lagi. Akhirnya saya ngomong sama istri, kalau minyak tanah masih banyak, gunakan minyak tanah aja. Kita ngumpulin duit dikit-dikit, cukup 750.000. Kalau enggak salah waktu itu beli kompornya 200.000, beli gas yang 12 kg 550.000. Cukup 750. Jadi saya kitbian sampai sekarang tidak pernah pakai tabung gas subsidi. Makanya jenengan yang sok kaya hidupnya bergaya, manggil temannya
Jeng mau arisan di mana jeng? Lagunya yang merasa jadi sosialita, yang merasa sok kaya, tahu diri, datanglah ke dapur, lihatlah tabung yang warnanya hijau, lihat ada tulisan yang berwarna putih, jatah rakyat miskin. Tepuk tangan dulu. Oh, biar tahu diri. Artinya betul Bapak Ibu, kalau kita ini bermental kaya, ingat beda sama sok kaya ya. Kalau kita ini bermental kaya, nanti kita dikayakan oleh Allah. Jangan bermental subsidi. Kalau bisa nolak subsidi itu. Ada pernah kejadian Pak, 2 truk puso bawa beras. Banyak betul yang ngantri. Salah satu yang ngantri orang kaya. Kata saya, Bu Haji, kok ngantri? Ya beras gratis ini Pak Ustadz, kan ada tulisannya untuk orang miskin. Ya nggak apa-apa lah, gratis. Udah dapat beras, besok ketemu saya lagi, nggak enak berasnya kata dia. Iya dong, beras jatah orang biasa dimakan orang kaya sama orang miskin kan beda. Akhirnya berasnya nggak dimakan, dikasihin ke ayam kata dia. 3 bulan kemudian bangkrut, jatuh miskin, rumah kejual. Karena tadi bermental miskin. Jangan sampai sedemikian rupa. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sampai-sampai Nabi mengingatkan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi, sehingga kerja manusia hanya berlomba-lomba mempermewah masjid, hanya berlomba-lomba mempermegah masjid. Orang-orang sugih maunya hanya nyumbang masjid, tapi lupa untuk berbagi dengan fakir miskin. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Makanya sumbang saran Bapak Ibu, berhentilah dulu orang Islam itu bongkar pasang masjid. Masjidnya sudah bagus, nggak usah dibongkar lagi. Selagi bisa dimanfaatkan, yo manfaatkan saja yang ada. Duit yang ada untuk membantu fakir miskin. Kalau kata orang di media sosial, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Gak ada bangge. Dengerin yang sugih-sugih. Kalau sudah mangkat haji sekali, ya sudah sekali saja, al-hajju marratan, sekali aja cukup. Kalau sudah pernah umroh sekali, ya sudah, nggak usah umroh terus saban tahun Pak. Umroh itu mahal 35 juta. Kalau sudah pernah umroh, sudah uang 35 juta itu bagiin sama tetangganya yang nggak mampu. Gimana bangge? Cocok atau cocok? Ayo kita bermental kaya. Dan jangan suka ngeluh, ini penting. Orang sekarang kok pinter banget ngeluh. Lanjut ya, tanggunglah. Orang sekarang pinter ngeluh Bapak Ibu. Ngeluhnya aneh lagi. Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Itu cangkemnya siapa sih yang ngomong begitu tuh? Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Zaman dulu betul Bapak Ibu, saya nggak pernah pening Pak mikirin beras. Saya nggak pernah pening mikirin biaya sekolah. Yang penting Bapak Ibu saya. Kalau dipikir-pikir begitu, Pak Tan Malaka zaman dulu istrinya masih bening, masih klimis, masih ABG. Nah zaman sekarang Bapak Ibu kita bandingkan pakai akal sehat. Zaman dulu di kampung saya yang punya TV cuman kepala suku, nyebutnya kepala suku Pak Bayan lah, Pak Kadus ya. TV-nya hitam putih pakai aki, lagi seru-serunya nonton Ria Jenaka, plep mati, habis akinya. Zaman sekarang semua rumah punya TV, TV tabung, LCD TV, LED TV, TV digital. Zaman sekarang. Zaman dulu yang punya motor, orang terkaya di kampung saya L2 Super, motor termewah dan satu-satunya yang punya di kampung saya. Zaman sekarang semua rumah punya motor, bahkan punya mobil, walaupun cicilan. Mama ini demen cicilan, motor cicilan, motor kredit, kulkas
nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian nyicil, mana nggak lunas-lunas lagi. Maka benar kalau kata dokter itu penyebab penyakit bukan makanan, maka hidup jangan terlalu banyak pantangan, tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka berhentilah dulu nyicil. Apa kata orang, besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Hidup ini apa adanya, jangan banyak ngeluh Bapak Ibu. Entah pada kenyataannya kita sudah hidup lebih baik hari ini, kita tinggal syukuri saja. Lihat rumah sudah beton semua, yang tinggal kita pikirkan mudah-mudahan diberikan keberkahan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya hendak sampaikan pada kesempatan kali ini materi tambahan ge. Kita ini pesan Pak Kapolsek tadi, mudah-mudahan jangan jadi Kapolsek bentar. Mana Pak Kapolsek? Oh masih izin ke toilet ya. Pesan beliau, hati-hati ini zaman Bapak Ibu semakin modern, banyak penipuan ge. Kalau yang punya WhatsApp hati-hati Pak, kalau ada aplikasi yang kurang berkenan jangan asal klik. Termasuk juga kalau ada tiba-tiba yang nelpon anaknya kecelakaan, banyak modus-modus penipuan di media sosial. Belum lagi faktor keamanan dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting Bapak Ibu, ini tahun politik. Di tahun politik ini hendak saya sampaikan, kita boleh beda pilihan, tapi jangan saling menyalahkan. Cocok atau cocok? Beda partai itu wajar, beda pilihan presiden itu wajar. Bakal calon sudah bermunculan, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Anies Rashid Baswedan, tambahannya ada Pak Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno, Jenderal Andika Perkasa. Mau pilih siapa penjenengan boleh semua. Cocok atau cocok? Itu bagus semua, tapi ngapurung ge. Berhubung ini di lapangan dan di kebun singkong, bukan di masjid, saya tak kampanye, dikit aja. Boleh kampanye kalau di sini. Ngapura saya kampanye kalau saya maunya saya yang jadi presiden itu. Kalau saya jadi presiden, saya janji jenengan tak ajak ngaji ke istana negara semua. Nanti Pak Edi Suwito saya jadikan Menteri Pertanian. Pak Dokter mana Pak Dokter tadi? Pak Dokter mana? Pak Dokter saya jadikan Menteri Kesehatan. Pak Tan Malaka langsung saya jadikan Menteri Dalam Negeri. Pak Sugiarto tadi saya jadikan Panglima Kapolri langsung Kapolri, langsung bintang 4. Tapi siapa yang memilih saya ya? Hancur negara saya itu. Ya maksud saya begini Bapak Ibu, kalau maunya kita ya kita dong yang jadi. Tapi kan hukum dunia nggak kayak gitu, gimana Bang? Kita nggak bisa maksa maunya kita sama dengan maunya orang. Kiai sekalipun nggak bisa memaksa maunya jamaahnya. Saya mah percaya gini saja Bapak Ibu, jangankan presiden, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Tepuk tangan. Jangankan jadi presiden, itu takdir soalnya. Makanya saya yakin bihaqqil yakin. Sebagai orang beriman kita harus yakin. Presiden terpilih 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya entah siapa, yang tahu cuman Allah kan. Kita mah cuman milih ke bilik suara. Warga negara yang baik ikut pemilihan. Nah siapapun yang terpilih ya terima ge. Jangan merajuk. Ini merajuk ngambek.
Sampai hari ini Pak, 2023 Agustus 2023 ini masih ada yang belum terima Jokowi presidennya. Di sini ada nggak ya? Kalau ada saya mau tahu rainya kayak apa tuh orang. Mosok nggak terima presidennya Jokowi? Beliau 2 periode takdir Allah loh, bukan mau-maunya kita. Saking senepnya sama Pak Jokowi nggak mau pakai jalan tol. Alasannya apa? Jalan tol nggak bisa dimakan. Enggak, cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol? Emang kuat giginya? Karena senep sama Pak Jokowi, nyinyir aja kerjaannya, nggak mau pakai jalan tol. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mudik ke Palembang. Pulang mudik ngomong apa? Enak sekarang, ke Palembang 3 jam. Langsung saya omongin, Jokowi tahu, langsung mingkem dia. Masalah kita mau pilih siapa itu urusan di bilik suara. Tapi siapapun yang sudah terpilih, itulah pemimpin kita. Terima atau enggak terima, jangan malah kemudian menghina Bapak Ibu. Na'udzubillah. Kemarin viral ya Pak, nyebut aja lah Rocky Gerung, nyebut presiden bajingan. Jangan gitu ge. Kita menghina tetangga aja nggak boleh, betul nggak Pak? Jenengan menghina tetangga dikaplok, jangan macam-macam. Apalagi begini, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal kalau nggak percaya, dibacok orang kita. Artinya kita menghina tetangga saja ndak boleh, karena kita sebagai umat manusia. Apalagi yang dihina ini kepala negara loh. Ketiban minta maafnya nggak ikhlas lagi. Dia merasa tidak menghina. Kalau saya sih sebagai pendakwah, penceramah, ngingetin, jangan memberikan lakop-lakop hewan kepada manusia. Mentang-mentang milih 01 digelar kecebong. Saya ini mentang-mentang Pak menghormati Pak Jokowi, apa kata orang? Suparman kecebong. Mentang-mentang milih 02 nyebutnya kampret. Atau apa, kadrun, kadal gurun. Itu kan nama binatang semua itu. Ndak boleh ngomong begitu. Suaminya 01, bininya 02, berarti kan kecebong kawin sama kampret. Anaknya siapa? Kecipirit. Anak kecebong kawin sama kampret soalnya. Jangan pakai lakop-lakop hewan. Makanya dalam kitab Al-Adhkar disebutkan oleh Imam Nawawi, wa minal alfazil mujibat li ta'ziri qauluhu li ghairihi. Di antara lafaz-lafaz, ucapan-ucapan, lakop-lakop, julukan-julukan yang wajib ditakzir. Apa itu takzir? Wajib dijatuhi hukuman pidana menurut ajaran Islam adalah qauluhu li ghairihi, perkataannya kepada orang lain, baik muslim ataupun non muslim. Tak ulang nggih. Perkataan, tuduhan, celaan kepada orang lain, entah dia muslim atau non muslim, selama dia sesama manusia, apa diantaranya? Ucapan ya kafir, wahai kafir, nggak boleh. Jangan sekali-kali jenengan berobat ke dokter Katolik, ke rumah sakit Mardi Waluyo atau Immanuel, wahai dokter kafir, obatin saya. Sama dokter disuntik racun aja sekalian, biar cepat mati nih orang. Nggak boleh ngomong ya kafir, nggak boleh. Ya kafir, ya fasik, nggak boleh. Ya fajir, wahai pendosa, nggak boleh. Kemudian ya saki, wahai orang yang bakal celaka binasa, nggak boleh. Yang berikutnya apa? Ya kal, wahai anjing, nggak boleh. Ya himar, wahai unta, keledai, nggak boleh ngomongin keledai. Termasuk juga ngomong kecebong, kampret tadi itu. Termasuk juga bajing, nggak boleh. Kalau ngomong bajing nggak boleh, apalagi bajingan, tambah nggak boleh. Itu kalau menurut hukum Islam Pak, itu wajib ditakzir, itu nggak boleh ngomong begitu, karena itu menyakiti hati orang. Apalagi yang dihina ini bukan tetangga, yang dihina ini bukan cuman Suparman Abdul Karim, yang dihina bukan Pak Tan Malaka, yang dihina presiden. Menghina presiden itu dosanya besar Bapak Ibu. Mengapa saya katakan dosanya besar? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahana sultana ahanahullah.
barang siapa yang menghina sultan. Ingat Pak, sultan itu jabatan tertinggi di suatu negara. Kalau Saudi Arabia raja, kalau Brunei Darussalam sultan, kalau Indonesia presiden. Barang siapa yang menghina kepala negara, ahanahullah, maka suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Itulah mengapa Pak Jokowi tidak akan pernah mengadukan yang menghinanya. Enggak pernah. Karena begini Bapak Ibu, menghina presiden itu Pak bisa masuk penjara. Kalau yang mengadukan presiden dewe, Pak Jokowi nggak mungkin mengadukan rakyatnya, ngeladeni. Mending beliau kerja untuk kesejahteraan rakyat. Nggak akan mungkin ngadu beliau Bapak Ibu. Tapi ingat, walaupun presiden tidak pernah mempidanakan siapapun yang menghinanya, ingat Bapak Ibu, rumusnya ahanahullah, maka dia sendiri akan dihinakan oleh Allah. Makanya nang Bandar Lampung ada penceramah ngomong apa? Jokowi banci, coba buka celananya, dengan head datang bulan. Nang Bandar Lampung Pak, jamaahnya banyak marinir yang datang, marinirnya pulang semua. Kata saya, Pak ngapa pulang? Nggak enak ngedengar ceramahnya. Walaupun nggak suka sama Jokowi jangan ngomong begitulah, kata dia. Kami sebagai aparat negara kan jadi nggak enak, kata dia. Mau ditangkap nggak enak, nanti dikira kriminalisasi ulama, kan gitu. Ada ulama buat kriminal, mau ditangkap, apa katanya? Kriminalisasi ulama. Padahal dia sendiri yang nggak bisa jadi contoh Bapak Ibu, nggak bisa jadi teladan. Akhirnya yang mengatakan presiden banci, dia dewe kayak banci, rambut dipanjang-panjangin, bibir dilipstikin, pantasan merahnya bukan main. Dia sendiri yang jadi banci pada akhirnya. Hati-hati dengan penghinaan, hati-hati dengan celaan, nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sempurnakan dikit lagi. Pak Jokowi niku Bapak Ibu dihina orang Mukidi, diomongin orang apa? Deso. Dihina apa? Pelongak-pelongo, mana badannya cungkring lagi ya Pak. Pelongak-pelongo. Terakhir orang ngomongnya apa Pak? Fir'aun. Na'udzubillah. Dituduh komunis, tak kasih bocoran kalian jenengan. Pak Jokowi itu yang katanya komunis, yang katanya Fir'aun, enggak pernah telat menjaga sholat 5 waktu. Tepuk tangan, yang di sana tepuk tangan soalnya. Tepuk tangan. Ini saya kasih tahu kalian jenengan. Kalau kata pas pampres, kalau Pak Presiden sudah lepas sepatu sama kaos kaki, itu kode. Langsung protokolnya harus siap mampir ke masjid manapun. Pak Presiden nggak milih-milih masjid. Makanya di Bengkulu gegerkan Pak viral di media sosial. Ibu negara Iriana Jokowi nongkrong depan masjid nunggu nih Pak Presiden sholat. Itu ibu negara loh Pak. Kalau pejabat-pejabat, istri-istri pejabat suruh nunggu depan masjid, ngamuk dia. Itu ibu negara loh, nunggu di depan masjid Bapak Ibu. Habis ya biar baterainya ya. Pindahin dulu, ini masuk rekaman, mau dikirim ke Istana Negara soalnya. Kata yang benci, penjilat Pak Parman, kata dia. Bukan penjilat Pak, ini dakwah. Ya apa salahnya kita menyebarkan kebaikan presiden G? Apalagi kan beliau adalah presiden kita. Apalagi beliau sudah hampir selesai masa jabatannya. Kalau masih awal kampanye namanya, kalau sudah akhir kan gak nyalon lagi beliau. Saya ulangi, beliau tidak pernah telat sholat fardu 5 waktu. Bahkan di KTT ASEAN Pak, di forum internasional, Pak Mahfud MD kaget pertama kali jadi Menko Polhukam. Pak Jokowi tiba-tiba berdiri ke belakang melipir. Kata Pak Mahfud MD, presiden kemana? Sholat. Subhanallah. Sholat terjaga. Dan beliau Bapak Ibu sudah 46 tahun tidak pernah alpa sholat tahajud. Sekarang saya mau nanya yang makanya kayak malaikat-malaikat nih, yang sudah 46 tahun satu kali pun nggak pernah telat sholat tahajud, ngacung kalau ada. Saya nggak berani Pak, karena umur saya masih 41 tahun soalnya, belum nyampe. Artinya Bapak Ibu, beliau ke Mekah, ke Baitullah, masuk Ka'bah
Ka'bah, subhanallah. Kita nggak pernah masuk Ka'bah Pak, paling banter Hijri Ismail. Sholat di Hijri Ismail, begitu ruku cium pantat orang, begitu sujud pala diinjek orang. Beliau masuk Ka'bah, keluar dari Ka'bah, cium Hajar Aswad, berdoa di Multazam, berguguran air mata ibu negara Iriana Jokowi, saking terharunya, saking bahagianya bisa masuk Ka'bah, cium Hajar Aswad, berdoa di tempat yang paling mustajab di muka bumi ini, yakni Multazam, antara cincin Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kita mau cium Hajar Aswad saja susah. Walaupun ibu-ibu saya sumbang saran ya Bu, jenengan gak usah ngotot cium Hajar Aswad, karena perempuan tidak disunahkan cium Hajar Aswad. Yang disunahkan bapak-bapak, ibu-ibu cukup nyucup tangan suaminya. Mencium tangan suami sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu, persis Hajar Aswad. Makanya kalau bisa Bu, cium tangan suaminya. Perempuan gak usah repot-repot, itu sudah sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Di bagian akhir Bapak Ibu ingin saya sampaikan, yuk kita semua menyongsong Indonesia maju. Proyeksinya tahun 2045 nanti Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju yang ada di dunia internasional ini. Allahumma amin. Silakan kita berkompetisi, apapun perbedaannya, kita semua tetap saling menghargai satu sama lainnya. Lanjutkan berbagi kita, ingat sekali lagi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mana qasat shadaqatum mimmal, sodakoh tidak akan pernah mengurangi harta, bal yazdad, malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin, wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, khususnya dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, persis sebagaimana pengorbanan mereka membina kami sejak kecil. Rabbana hablana hukman, ya Rabb kami, berikan kepada kami kebijaksanaan sehingganya kami bisa berpikir positif, berkata yang baik-baik, dan berbuat yang bermanfaat. Wa alhiqna bis-shalihin, ikatkanlah kami beserta seluruh anak keturunan kami sebagai generasi yang solih dan solihah semua. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai buah tutur kata yang baik bagi generasi di kemudian hari.
waj'al lana lisana sidqin fil hadirin wal hadirat, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai buah tutur kata yang baik bagi semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul kepadamu, kami bertawasul atas kemuliaan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami bertawasul atas semua salawat yang telah kami ucapkan untuknya. Wa bihadzal majlis, dan kami bertawasul dengan majlis pengajian Muharram ini. Wa biman hadara fi hadzal majlis, dan dengan semua orang soleh yang hadir pada kesempatan kali ini, agar Engkau mengabulkan semua dosa, mengabulkan semua doa-doa kami, dan mengampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, Allahumma anzil alaina rahmah, turunkanlah kepada kami rahmat ya Allah, rahmat dari sisimu, dan datangkanlah kepada kami keselamatan, salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, keselamatan dalam urusan agama, dalam urusan dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadzal khassah wa min qaryatina hadza Pakuan Aji wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin waladirat sekalian dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kami tutup, kami sampaikan bahwasanya dana infak dari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian terkumpul dana 8.050.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah acara ini kita tutup bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di tahun yang akan datang 2024 di Dusun 4 SP2 Pakuan Aji.
Jalanan tiga di teladas, japalas munggah di bengkunan, gunung rimba tiup matang, pulau-pulau di laut lepas. Panjawa di Nusantara,